Jadi yang disebut Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu, roh kebenaran maksud saya, itu adalah nabi, Pak. Bukan roh, nabi. Nabi. Baca Nehemia 9 nomor 30. Silakan Anda buka Bible, baca Nehemia 9 nomor 30. Semua yang ada di bawah, yang ada di YouTube, buka sekarang. Apa itu roh kebenaran? Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yakni, maksudnya apa dengan rohmu ini? Maksud daripada dengan rohmu adalah dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh kebenaran itu sama dengan nabi, Pak. Bukan setan, bukan hantu. Ya, mudah-mudahan Pak Dokter bisa menggunakan akal sehatnya dengan baik. Jadi yang disebut roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Seorang nabi yang dituntun oleh roh kebenaran. Musa hinggapi roh Tuhan. Roh Tuhan yang datang kepada Nabi Musa diambil sebagian lalu diletakkan kepada ke-70 tua-tua. Apa yang terjadi? Ke-70 tua-tua itu seketika nampak seperti Nabi. Coba. Al-Quran saya mengatakan ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ruh. Kebenarannya di mana? Allah mengatakan apa? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqa. Ruh yang adalah Nabi Muhammad membawa kebenaran. Kami wahyukan kitab Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, sama dengan Nabi Muhammad membawa kebenaran. Nah, sekarang Anda mengatakan roh itu menemani selama-lamanya. Yes, alhamdulillah. Umat Islam ketika datang ajaran Nabi Muhammad, Nabi kami boleh meninggalkan dunia, tapi roh kebenarannya tidak meninggalkan kami. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kami imani adalah roh yang berasal dari Allah, roh kebenaran yang datang kepada seorang nabi dan kemudian diwahyukan, diilhamkan masuk ke dalam sebuah kitab suci. Itulah yang menemani kami sampai selama-lamanya. Yesus, roh kebenaran yang mana yang disimpan oleh Yesus buat orang Kristen? Tak ada. Bible, Lukas punya Lukas, Markus punya Markus, Matius punya Matius, surah-surah Paulus adalah punya Paulus. Punya Yesus mana? Roh kebenarannya mana? Lalu kemudian, setiap sekte, Pak, itu beda konsep, beda kitab, beda konsep, beda keyakinan, beda prosesi keagamaan. Lalu Roh Kudusnya mana? Bukankah Roh Kudus itu adalah roh pemersatu? Tengok di Islam. Mau dimanapun negara di belahan bumi ini, Islam bacaannya tetap sama, akidahnya tetap satu. Berarti Roh Kudus itu ada di kami, roh kebenaran itu ada di kami, menemani kami selama-lamanya. Sedangkan kalau Anda mengatakan roh kebenaran menemani kalian, maaf. Kitab yang ada di tengah-tengah kalian itu bukan yang berasal dari asalnya. Itu hanyalah terjemahan. Firman Tuhan adalah tidak bisa dikoreksi dan tidak bisa direvisi. Sedangkan Bible bisa dikoreksi, bisa direvisi. Sama dengan Bible bukan firman Tuhan. Lalu yang menemani Anda selama-lamanya apa? Nonsen. Yang ketiga, Anda bangga ketika murid-murid yang datang kepada Paulus bla 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 bisa bermujizat. Oh, kebetulan Matius 24 nomor 26, Mesias palsu dan nabi palsu pengikutnya semuanya bisa bermujizat. Penyesat-penyesat ini kata Yesus bisa bermujizat hingga bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Anda, saudara, Pak Dokter, terlalu jauh meninggalkan tema kita. Yang kita bahas di sini adalah pernyataan Yesusnya. Kembali kepada yang tadi. Ada dua yang datang setelah Yesus. Yesus palsu dan Nabi. Nabi. Karena saya sudah menjelaskan, maka saya tegaskan. Roh kebenaran itu Nabi, Pak.
Penolong lain yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan itu adalah seorang nabi yang membawa hikmat kebenaran. Dan ingat, ini kata kuncinya. Yohanes 15 nomor 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Tuhan itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Tuhan, dia akan bersaksi tentang aku. Subhanallah. Tolong tunjukkan kesaksian Kristen kepada kami, kepada dunia. Wahai saudaraku Kristen, siapakah Yesus itu menurut kesaksian kalian? Yesus adalah Tuhan yang datang berinkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Itu kesaksian kalian? Tapi kata Yesus, penghibur itu ketika ia datang, ia akan bersaksi tentang aku. Subhanallah. Kami umat Islam bersaksi, Nabi Isa, Rasulullah, dia mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Oh maaf Bang Suma, kami tidak beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Oke, Yesus bersaksi. Apa kata saksi Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Apa kata dia? Ada kesaksianku. Ini Yesus yang bersaksi, bukan Bang Suma. Ada kesaksianku, aku Yesus bersaksi bahwa kesaksianku ini lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah. Subhanallah. Ini kesaksian Nabi Muhammad. Fattaqullaha wa ati'un. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersaksi di hadapan dunia bahwa manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu, yang diberi hikmat Injil itu adalah seorang Nabiullah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sedangkan di agama Anda bersaksi dia adalah Tuhan itu sendiri. Jedar itu adalah satu kesaksian dusta. Itu adalah bohong. Siapa yang membimbing Anda mengatakan itu? Makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Demikian. Baik. Jadi dari akhir saya baca itu Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi kesaksian Yohanes ada di Matius 21 ayat 32 bahwa Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Matius 21 ayat 32. Saya baca Matius 21 ayat 32. Bahwa ayat Matius 21 ayat 31-32. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Itu kesaksian Yohanes, Pak. Kesaksian Yesus apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yohanes menunjukkan jalan, sementara Yesus adalah jalan. Yohanes datang menunjukkan kebenaran, sementara Yesus adalah kebenaran. Baik, tentang roh tadi. Saya sudah katakan bahwa di Yohanes itu, Yohanes 14 ayat 16-17, seorang penolong lain itu akan menyertai selama-lamanya, itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Dan penghibur itu adalah Roh Kudus, itu konteksnya. Cuma Pak Juma melarikan ke Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Kita baca. Ke-70 orang tua-tua, setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya hingga padanya. Dan ditaruhnya kepada ke-70 tua-tua itu. Roh itu hinggap pada mereka. Konteksnya di sini, Tuhan yang memberikan roh itu kepada ke-70 itu. Jadi ketika Yesus belum pergi atau kembali ke Bapa, Roh Kudus itu hanya kepada nabi, kepada raja, kepada orang tertentu. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga kembali ke Bapa, Roh Kudus itu penuh
kepada setiap orang yang percaya yang dilahirkan kembali mendapat Roh Kudus. Nggak harus imam, nggak harus nabi, nggak harus rasul. Setiap yang percaya mendapat Roh Kudus. Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan napas kehidupan. Di Yohanes 20 ayat 21, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid. Jadi Bapa atau Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Adam, menghembuskan napas kehidupan, Yesus juga menghembuskan. Makanya aku dan Bapa satu. Bapa menghembuskan napas kehidupan, Yesus juga. Bapa mengutus nabi-nabi, Yesus juga. Bapa mengutus malaikat, Yesus juga. Bapa membangkitkan dan menghidupkan orang mati, Yesus juga. Bapa memberi hidup kekal, Yesus juga. Jadi Bapa adalah Roh yang menciptakan langit dan bumi yang tidak kelihatan, tetapi Yesus adalah gambar wujud Bapa. Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15. Yohanes 12 ayat 45, yang melihat Yesus telah melihat Bapa, karena Yesus dan Bapa satu. Yesus itu gambar Bapa. Pak Juma itu punya gambar. Gambar Juma saya bisa lihat, tapi Pak Juma tidak. Kalau saya melihat gambar Pak Juma, berarti saya sudah melihat Pak Juma. Kolose 2:9, bahwa Yesus adalah tubuh jasmania Bapa. Jadi roh itu bekerja dalam daging. Pada kedatangan Yesus yang pertama, roh itu bekerja dalam daging Yesus. Pada kedatangan pertama, iblis adalah roh bekerja di dalam daging orang-orang Farisi. Jadi Yesus mengajarkan yang disampaikan Bapa yang adalah roh. Daging Yesus inilah mediumnya roh Bapa. Dan ahli-ahli Farisi adalah mediumnya iblis. Maka orang-orang Farisi lah yang mengajarkan ajaran iblis. Jadi ini Pak Juma di Yohanes 14, 15, 16 tentang roh. Seorang penolong itu ada roh kebenaran itu adalah penghibur adalah Roh Kudus. Tapi Pak Juma menyampaikan kebilangan dan Yeremia itu beda konteks. Makanya aku bilang Pak Juma memahami dengan pemahaman Pak Juma dan dikaitkan dengan Al-Quran. Ya gitu kan? Di sini miss-nya. Jadi Pak Juma silakan pahami konteks per konteks. Silakan Pak Juma, ini udah jam 12, mohon maaf Pak Juma. Silakan Pak Juma ngomong baru kita keluar. Baik. Jadi gini Pak Dokter, saya hanya ingin di ending diskusi kita ini satu pertanyaan. Menurut Yesus nih, sebelum terangkat ke langit, yang datang setelahnya Yesus atau penolong lain? Menurut Pak Dokter? Yesus sudah jelas berkata, penolong yang lain itu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Itu tertulis datanya tadi. Baik, berarti yang datang setelah Yesus adalah penolong lain, bukan Yesus. Yaitu Roh kebenaran atau penghibur atau Roh Kudus. Itu Pak. Bukan Roh Kudus, Roh kebenaran aja. Yesus nggak pernah mengatakan Roh Kudus. Jangan ada tambahin. Di Yohanes 15 ayat 26, penghibur adalah Roh kebenaran, Pak. Iya, Roh kebenaran. Saya sudah katakan. Jadi Roh bukan kebenaran Roh Kudus. yang di Yohanes 15 ayat 26 adalah Roh kebenaran yang ada di Yohanes 14 ayat 17. Beda Roh kebenaran dengan Roh Kudus, Pak. Bedakan itu. Yang Yesus janjikan adalah Roh kebenaran. Kalau Roh Kudus itu sudah ada. Coba Anda baca di dalam Yohanes 20 yang 22 tadi itu. Yesus menghembusi mereka Roh Kudus. Elisabet penuh Roh Kudus. Yahya penuh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus. Jadi jangan bawa Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah ada. Sementara Yesus mengatakan Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Berarti yang mau pergi ini bukan Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah ada. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh kebenaran? Saya jawab. Ya. Di perjanjian lama Roh Kudus ada hanya pada orang tertentu. Bisa ke nabi, bisa ke imam atau raja, atau orang yang dikehendaki.
Tidak semua orang. Di Perjanjian Baru juga ditulis Maria bisa, Zakaria bisa, Yohanes Pembaptis bisa, tapi hanya tertentu saja. Sementara di Perjanjian Baru, setiap yang menerimanya diberi kuasa. Itu bedanya, Berarti Pak. banyak orang. Makanya, Berarti Roh Kudus sudah ada. Sebentar. Jadi Roh Kudus yang di Perjanjian Lama dengan Roh Kudus yang di Perjanjian Baru bedanya, di Perjanjian Lama hanya untuk orang tertentu saja. Sementara di Perjanjian Baru untuk semua orang yang percaya. Iya, saya paham, Suku, Pak. kaum, dan agama manapun, tidak beragama Kristen pun bisa penuh Roh Kudus. Oke, baik. Dengarkan pernyataan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7. Saya bacakan kepada Pak Dokter supaya Bapak lebih memahami pernyataan Yesus di situ. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur yang akan datang itu bukan Roh Kudus. Karena mereka sudah kepenuhan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang akan datang, tapi penghibur. Siapa penghibur itu? Penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Maka muncul pertanyaan. Menurut Yesus, yang datang setelah ia pergi, Yesus yang datang atau Roh penolong lain? Saya jawab. Di Yohanes 16 ayat 7 yang Bapak cuma baca, penghibur itu akan diutus oleh Yesus. Betul? Ya. Yesus yang akan mengutus. Ya, lalu di ayat 13, penghibur itu di ayat Yohanes 15 ayat 26 saya baca, Roh kebenaran juga, Pak. Roh kebenaran. Tetapi firman, sebentar, jikalau penghibur yang diutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran. Roh Penghibur itu Roh kebenaran. kebenaran, Pak. Ya. Roh kebenaran, Jadi, bukan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 saya baca, Yohanes 14 ayat 26. Apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran. Pak, Penghibur yaitu Roh Kudus. betul. Yohanes 14 ayat 26. Saya katakan, Tetapi, nah nomor 14-nya itu yang diminta Roh Kudus atau Roh kebenaran? Roh kebenaran itu adalah penghibur, adalah Roh Kudus, Pak. Salah, bukan begitu cara memahaminya, Pak Dokter. Mohon maaf nih, bukan saya so tahu nih. Tapi kalau Bukan. Anda membaca, dengarkan Pak. Yohanes 14 nomor 16 yang diminta, aku akan minta kepada Bapak seorang penolong orang, Pak. Iya. Bukan Roh Tapi Kudus. orang itu akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, Roh kebenaran itu maksudnya apa? Al-Quran. Orang tadi, seorang penolong tadi, orang kebenaran. Bukan. Anda keliru. Makanya saya membacakan data-data dari Perjanjian Lama yang disebut Roh kebenaran itu adalah nabi, yang disebut Roh itu adalah manusia, kebenaran itu adalah firman. Jadi yang menemani selama-lamanya adalah firman Tuhan, kalamullah. Nah, sekarang bukan di situ intinya. Intinya sebelum kita tutup, menurut
Oke, Pak Boy, Pak Polisi, silakan beracara. Oke, mohon izin ya, mohon maaf ya atas kehilapan kekurangan Ya, juga. Pak Dokter. Selamat malam. Malam. Nah, gangguan jaringan saya. Oke. Jadi begini. Cek. Suara saya kedengaran nggak? Ya udah. Tadi agak Oke, sedikit. saya simpulkan sedikit ya. Ending yang tadi ini, Pak Dokter, dengan bersusah payah kemudian Pak Dokter memperjuangkan kata yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Menurut Yesus, dia sebisa mungkin, seberusaha mungkin untuk menghindari yang datang adalah Nabi Muhammad. Tapi dia tidak tahu kalau dia akan disemes dari sebelah kanan. Dia katakan yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus adalah roh kebenaran. Di mana roh kebenaran itu adalah seorang penghibur. Di mana seorang penghibur itu adalah Roh Kudus. Oke, tak ada masalah. Berarti bukan Yesus. Bukan, kata dia. Saya tanya, kalau begitu yang datang kepada Paulus siapa? Apa jawabannya? Ada yang dengar? Ada yang dengar jawabannya tadi? Ketika saya tanya, yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah Yesus sendiri atau roh penghibur, seorang penolong lain? Jawaban beliau, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh penghibur, yang adalah seorang penolong lain, yang adalah Roh Kudus. Oke, kita tepuk tangan untuk itu. Berarti yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah roh kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus siapa? Ada yang dengar jawabannya tadi? Siapa yang datang kepada Paulus? Yesus katanya. Yesus katanya. Nah, padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Yang datang setelahku ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus sama dengan? Ya palsu. Yesus palsu. Subhanallah. Makanya nih muncul agama Kristen ini. Karena berasal dari situ. Makanya berbeda dengan Bani Israel. Makanya Al-Quran kita mengatakan apa? Jelas sekali Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Jelas itu. Jadi ketika terangkat Nabi Isa alaihissalam, ditanya kemudian oleh Allah nanti, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka mempertuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu kata Nabi Isa. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub, kata Nabi Isa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak patut mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan itu, tentulah engkau lebih mengetahui. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengajarkan. Maka karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu, ketika kemudian datang, apa kata Yesus? Ada yang menuhankan aku? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Aku mengatakan kepada muridku, aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Dan firman Tuhan yang disampaikan kepada aku itu adalah kekal, tidak bisa kemudian dirubah. Subhanallah. Jadi sekali lagi, saya simpulkan lagi, ya.
Ketika kemudian kita diskusi dengan Pak Dokter, menurut Yesus yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang nabi yang datang membawa kebenaran. Bukti Nehemia 9, bukti Ulangan, Bilangan 11, 25 dan 29. Itu bukti akurat. Dan Yesus pun memberikan bukti. Yohanes 3 nomor 34. Bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Tuhan padanya ada roh kebenaran. Berarti yang disebut roh kebenaran adalah orang yang diutus sebagai nabi untuk mengajarkan kebenaran. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang mengaku Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, hei muridku, ada nanti yang datang setelahku, namanya Yesus juga mengaku. Tapi ingat kok, penyesat itu beda. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan engkau percaya. Jadi apabila nanti ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengingatkan kepadamu bahwa apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab sama seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku untuk yang kedua. Berarti kalau Yesus datang yang kedua kali di akhir zaman, lalu yang datang kepada Paulus ini kedatangan Yesus yang keberapa? Yang ketiga. Masa yang ketiga dulu baru yang kedua? Ya Pak, itu pendapat dokter lah. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum semuanya, dan di tengah-tengah kita ada saudara kita Boy yang sudah menyimak diskusi ini dengan baik. Sebagai keamanan di sini, kalau ada yang nakal langsung dicambuk pakai rotan. Demikian dari saya bikin kopi dulu, rehat dulu sejenak. Lumayan lama, 1,5 jam ya kurang lebih kita diskusi dengan baik dengan Pak Dokter. Nah, diskusi-diskusi kayak beginilah yang kita butuhkan, bukan yang menghujat, menista, muncul-muncul di sini. Apa kau semua? Itu kau Allahmu itu begini. Apa itu nabimu? Itu yang kita tidak inginkan. Karena kita juga bisa melakukan hal yang sama. Hindari hal-hal seperti itu. Diskusi yang dibutuhkan oleh umat adalah diskusi yang elegan, diskusi yang membangun persaudaraan, diskusi yang membangun persatuan untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bukan saling menghujat, menista, tapi kita lebih depankan etika moral, attitude dan akhlak untuk supaya memberikan yang terbaik untuk negara yang kita cintai. Demikian. Merdeka. Merdeka. Kita bikin kopi dulu sebentar ya. Nanti Oke. kita lanjut lagi. Demikian. Sebelum ke Adek Kores, Mr. Boy 77 ada komentar atas diskusi tadi? Terima kasih komentarnya, sangat bagus. Tidak ada bang, saya pamit ya. Ya, ya, Istirahat. silakan. Besok kerja, makasih. Oke. Bang Suma, pamit ya, saudara. Semuanya, saudara. Oke bang. Iya. Thank you. Siap saudara. Pamit, iya. Oke, Iya. semangat. Iya, Sehat-sehat, Bapak Ina? Ki. Iya. Tapi nama sebutan lain itu tahu le. Iya. Jangan lupa tidur yang cukup dan minum air putih yang banyak. Oke, Boy 77. Ya, Siap. Selamat malam. Malam juga. Selamat pagi kita. Tapi sebelum kita tutup di sini ya, kalau mungkin Adek Cebi mau istirahat, sangat Lanjut aja. sangat edukasi tadi penjelasan ini. Kalau Anda kembali sebagai seorang Islam ya, seorang Muslim, Anda boleh membaca surat As-Saff ayat 6. Di sana Nabi Isa alaihissalam, sesudah aku akan datang Nabi, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tadi yang dibicarakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. sesudah Yeshua Amasia akan datang seorang penolong yang lain, yaitu mengajarkan roh kebenaran. Tapi kalau yang datang itu belum waktunya terus datang dipaksakan, ya silakan tafsirkan sendiri. Yang jelas Yeshua Amasia akan datang dirinya sendiri yang kedua kali, tidak diwakilkan. Dia akan datang dirinya sendiri, berarti tanda-tanda akan terjadi kiamat. Kira-kira begitu. Al-Quran tidak perlu diperdebatkan ini, tapi kalau di sebelah ya itulah. Siapa yang datang ya mereka berpendapat sendiri-sendiri. Semoga dokter tadi bisa kembali merefleksikan diri. Sebenarnya
Anda yang terlalu jauh menafsirkan atau Bang Juma yang to the point menafsirkan. Intinya adalah mari saling menghormati pendapat masing-masing. Kira-kira begitu. Silakan ada Kores laporannya malam ini apa? Oh jangan dilapor dong. Jangan nanti aja itu Bang Andi. Laporan kegiatan. Surprise. Surprise. Happy birthday to you. Nah, nanti Kena. Oh iya. Oh paling kabarnya ini. Jangan juga deh yang itu. Apa ya? Nggak usah lah, nggak itu juga nggak usah. Inilah diskusi yang bisa disajikan hanya oleh Islam. Hanya oleh Islam. Jadi yang ingin membuktikan kebenaran imannya, kami kasih tempatnya. Yang ingin bertanya tentang keimanan Islam, kami kasih tempatnya. Yang ingin bersyahadat, kami kasih tempatnya. Yang bicara masalah kenapa dia murtad, kami kasih tempatnya. Gak susah. Karena apa? Karena kami yayasan API yang berdasarkan hukum. Jadi kalau macam-macam dibubarin ini organisasi, yayasan gitu. Everything is underwear gitu loh. Tinggal 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita patungan beli kapal, kita ciduk penghujat, kirim ke Uganda. Yeay, penghujatnya dikirim ke Uganda. Gitu. Terakhir ada informasi ya. Res, Silina Wijaya mengundang Banjir. Ini orang normal apa enggak ya? Nggak tahu dia udah di Indonesia nggak aman apa ya? Ini berisik ini. encus, berisik encus, turun lu encus. Udah sabar Res. Sip. Iya Kak, jadi kalau ada yang, kalau Kores sekarang gitu Ikhwan, jadi kalau ada orang nggak jelas, omongannya kosong, dipanggilnya encus, gitu. Siapa encus? Ya itu orang nggak jelas, gitu. Silakan Alek Martabak, sebelum mungkin ada Cebi yang sebagai host mau istirahat ya, kita nanti pisan. Alex. Ada. Oke, terima kasih penyampaiannya. Sangat Mantap sekali Alex. Buset, dalam banget itu perkataannya. Bagus. Anyway, gua udah tahu siapa itu Dosma si Jabat. Jadi dia yang ngelapor Gurunda ya Bang Andi ya. Dia ngelapor Gurunda. Terus beberapa hari kemudian dia joget-joget di karpet Ka'bah yang dipampang di tembok. Wah, mantap semantap saywarnya. Yang ingin Kores sampaikan, Kores berterima kasih kepada Dosma si Jabat karena laporan yang kau lakukan kepada umat muslim, alhamdulillah bisa kami manfaatkan untuk menyatukan Indonesia. Allahu Akbar. Thank you Dosma momentumnya. Tidak akan kami sia-siakan. Tidak akan kami sia-siakan. Namamu akan dikenang sepanjang masa Maibre. Mantaps. Dan ingat 2025 panjang. Ya, Bang Andi. Perlakukan si Taufik dengan baik. Rawat dia, elus dia, ya ongkosin dia begitu. Kan kasihan juga, kan terlapor juga menista agamamu sendiri loh. Gitu ya. Ya bela dia sampai selesai kasusnya. Gitu ya. Saya ingin nanti bagaimana si Topik di pengadilan, kalau sampai P21 ya, sampai ke pengadilan. Kalau ditanya oleh penasihat hukum atau jaksa penuntut umum atau bertanya dengan bukti video yang ada, sedangkan yang dinista adalah
agamanya sendiri, tapi dia membelanya. Gimana kira-kira masuk akalnya ya? Contoh misalnya, saya pengacara, saya membela Kores, sedangkan Kores ini adalah menista agamaku sendiri. Apa yang saya bela? Kira-kira begitu masuk. Gimana ya cerita format bahasanya nanti di sana ya? Formulasi hukum, bukti di pengadilan untuk memutuskan perkara. Ya Dosma nanti ya kerja ekstra lah kau. Di samping ya tugas-tugas yang lain. Oh gini Bang Andi. Ya, saya mengampunimu Taufik, tapi hukum tetap berjalan. Gitu paling. Yang membela klien nggak begitu kali. Oh, kayak gitu ya. Enggak. Ya kita sambit dulu lah user nih, user gimana? Atau Alek ini kalau nggak mau bicara saya turunin. Ya udah turunin aja si Alek. User gimana? Turunin aja Bang Andi, kepencet. Ya. Turunin aja, kepencet tadi. Oh kepencet. Pencet ini. Hebat Bang Zuma memang. Ini kenapa Chef? Kenapa di bawah komplain-komplain? Bagaimana Cebi, mau istirahat di sana apa gimana? Kelihatan HP-nya panas Kita pindah gitu. tempat? Enggak, Ya. emang enggak dari tadi nge-lag ya aku ya? Dari tadi nge-lag ya? Atau gimana? Iya, di akhir-akhir. Ya, Nge-lagnya mau meledak. Gimana? Sekarang masih nge-lag nggak? Ngelek. Iya. Udah enggak? Iyalah, Normal. suara lu aja belebek gitu. Di sini lagi badai, jadi sinyalnya agak terganggu. Mungkin untuk beberapa hari ini, 2 hari, 3 hari. Jadi gitu. Ya udah, ayo Bang Andi kita closing, kita pindah tempat. Gurunda juga udah istirahat. Iya. Jadi closing Iya, dulu, Bunda juga res. istirahat kok. Biar adek Cebi istirahat kan. Closing dulu dong. Kita Ya, yang closing lah. siap. Kores closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Itu udah poin banget. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Untuk di video YouTube belum selesai, cuman kita pindah room saja karena adek Cebi pemegang kuasa Apologet Islam Indonesia sebagai admin istirahat karena kita berbeda negara. Untuk itu terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata keliru dari kami atau ada sesuatu yang menyakiti, tidak ada niat untuk itu. Ini hanya murni untuk berbagi edukasi agar tercerahkan semuanya. Siapa yang memulai, dia tentu yang akan mengakhiri. Itulah judul lagu ini, tidak bisa akan dilupakan, akan dikenang sepanjang masa. Sekali lagi, mohon maaf atas segala hilap. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk di Komal ini. Kita pindah di Komal yang lain dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Udah ya, teman-teman, terima 2000 itu agak kurang bagus. Mohon maaf ya. Besok kita jumpa lagi. Terima Tupus-tupus kasih itu. semua para narasumber. Iya dah. Yalah. Oke, tutup. Sampai jumpa. Dadah, ciao.
Ah.